Tiga aplikasi bank digital yang ada fitur pinjaman online-nya. Nah, buat teman-teman nih pengguna bank digital yang biasanya butuh talangan dana atau kebutuhan untuk dana darurat gitu ya, mendesak. Nah, ini ada beberapa aplikasi bank digital yang menyediakan fitur layanan pinjaman online. Yang tentunya menurut saya bunganya juga beda dari aplikasi yang pure pinjaman online seperti contohnya EasyCash, Kredit Pintar, itu kan murni aplikasi pinjaman online. Nah, kalau di aplikasi bank digital, menurut saya bunganya lebih rendah ya daripada aplikasi yang murni pinjaman online. Dan tentunya tenornya juga lebih panjang dan fleksibel, tidak seperti aplikasi fintech yang saya sebutkan tadi, misalkan aplikasi-aplikasi yang murni pinjaman online. Biasanya aplikasi beberapa pinjaman online itu, tapi tidak semua ya di sini. Saya katakan tidak semua. Beberapa aplikasi ada yang tenornya itu memang misalkan 3 bulan, tapi cicilan pertamanya biasanya besar. Biasanya dibuat seperti itu. Nah, kalau di bank digital pinjaman online-nya itu flat ya teman-teman. Cicilannya per bulan dan sama semua, sama rata per bulannya itu sama, nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Dan jatuh temponya juga biasanya mengikuti tanggal saat kita pinjam. Jadi nggak ada tuh yang jaraknya mungkin 2 minggu harus bayar atau 1 minggu harus bayar, nggak ada yang seperti itu. Dan tentunya sudah resmi OJK. Oke, langsung aja aplikasi apa saja yang akan saya bagikan pada video kali ini. Simak sampai selesai, jangan di skip-skip supaya teman-teman tidak ketinggalan info detailnya. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi yang pertama ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi yang pertama ini ada yang namanya Neobank. Nah, pasti teman-teman sudah pernah dengar juga, Neobank ini adalah bank newcomers ya teman-teman, alias bank digital, yang mana aplikasinya hanya tersedia versi aplikasi saja, nggak ada kartu debit, nggak ada kartu fisik ya. Nggak tahu kalau mungkin daerah Jabodetabek mungkin ada ya teman-teman, tapi kalau wilayah saya itu nggak ada kartu fisik ya. Baik, kemudian di sini fitur pinjamannya terletak di bagian halaman utama. Langsung saja teman-teman itu ada menu pinjaman, diklik aja. Nah, di sini untuk akun saya sendiri mendapatkan limit 10.200.000 ya teman-teman. Dan limit paling tinggi di aplikasi Neobank ini kalau nggak salah 15 juta kalau nggak salah ya. Nah, kemudian langsung aja kita klik ajukan kalau mau tahu detailnya. Oke, kita bahas dulu untuk aplikasi yang Neobank ini. Misalkan teman-teman pinjam 10 juta gitu ya. Tinggal diketik aja 10 juta ya. Karena di sini limitnya 10.200.000, berarti pinjam 10 juta itu bisa. Nah, ini sebagai contoh saja. Misalkan teman-teman pinjam 10 juta dengan tenor yang paling panjang, misalkan 6 bulan, itu cicilannya berapa? Teman-teman bisa lihat di bagian jadwal cicilan. Nah, ini dia. Perhatikan di situ. Cicilannya 2.066.000-an ya setiap bulannya. Dan yang beda sendiri itu di cicilan terakhirnya teman-teman, angsuran ke-6 senilai Rp1.848.000. Nah, teman-teman tinggal jumlahkan aja itu ya hasilnya berapa. Sebenarnya sudah ada di atas itu ya. Total pembayarannya Rp12.183.000. Jadi pinjam 10 juta kena bunga totalnya 12 juta. Kok kena bunga totalnya itu sekitar 2 juta teman-teman ya, Rp2.183.000. Nah, untuk terimanya di sini sepengalaman saya itu terimanya utuh teman-teman, nggak ada potongan admin di awal. Jadi kita mencairkan 10 juta, cairnya juga 10 juta, dan cairnya itu langsung ke rekening Neobank kita ya, nggak ke rekening bank lain teman-teman. Oke, kemudian jatuh temponya perhatikan di situ kan setiap tanggal 10 ya, tanggal 10 Juli, 10 Agustus, 10 September. Nah, jatuh temponya itu setiap tanggal 10. Sedangkan saya rekaman video ini tanggal 19 Juni teman-teman ya. Kenapa tidak mengikuti jatuh tempo saat kita pinjam? Karena memang aplikasi Neobank ini jatuh temponya itu kita tentukan saat kita mengaktifkan fitur pinjaman online-nya atau limit pinjamannya. Nah, di saat itu teman-teman bisa pilih tanggal jatuh temponya.
gitu. Sekarang kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Nah, di aplikasi yang kedua ada yang namanya bank digital dari Genius alias dari SMBC ya teman-teman. Kalau dulu dari BTPN, kalau sekarang kok nggak tahu kenapa dari SMBC gitu ya. Yang penting namanya Genius gitulah teman-teman. Oke, sekarang kita cari di mana fitur pinjaman online-nya. Teman-teman ketika masuk halaman awal bisa klik di bagian tab Wealth itu ya, Wealth. Lalu teman-teman langsung aja klik di bagian kredit. Nah, di bagian kredit ini teman-teman akan menemukan, sebentar ya, di bagian kredit. Nah, ini dia. Di halaman kredit ini teman-teman akan menemukan, nah ini kebetulan limit saya naik ya. Yang awalnya 1.300.000 sekarang dapat kenaikan limit yaitu 1.900.000. Ini ada pemberitahuan. FlexiCash ini adalah fitur layanan pinjaman online dari Bank Genius, bank digital. Oke. Kemudian untuk cara penggunaannya ya teman-teman tinggal cairkan saja ya di bawah sini. Nah, make new withdrawal. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman pakai bahasa Indonesia itu lebih mudah ya. Di sini nanti ada teman-teman itu tombolnya withdraw gitu. Nah, make new withdrawal. Artinya ini teman-teman bisa mencairkan pinjamannya langsung. Dan pinjaman di sini paling kecil itu kita bisa mencairkan 500.000 dan yang paling besar ya limit kita ya. Ini masih 1.300.000, mungkin nanti update ya jadi 1.900.000. Oke, kemudian misalkan kita untuk contoh saja di sini misalkan 1 juta gitu ya. Di sini tuh pinjamnya sangat fleksibel teman-teman. Walaupun nominal 997 gitu bisa ya, tinggal ketik aja. Nah, ini misalkan contohnya 1 juta, maka nanti akan cair langsung ke rekening Genius kita sebesar 1 juta. Nggak ada potongan apapun gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita next, kita akan bisa melihat tenornya, memilih tenornya ya teman-teman. Perhatikan di sini tenor yang defaultnya 8 bulan. Kalau kita mau ubah tinggal geser-geser aja. Nah, seperti ini. Tenor yang paling pendek itu 1 bulan. Misalkan kita pinjam 1 juta dengan tenor 1 bulan, maka total yang harus kita bayar nanti adalah Rp1.012.000. Nah, kalau yang paling panjang pinjaman 1 juta ini 16 bulan atau 1 tahun lebih teman-teman ya. Dengan cicilan per bulannya Rp76.000 dan total yang kita bayar nanti senilai Rp1.213.000. Jujur saja menurut saya ini cukup murah teman-teman. Melihat tenornya yang cukup panjang. Biasanya tenor semakin panjang itu bunganya semakin tinggi dan tingginya itu bisa tinggi banget teman-teman ya. Nah, ini 1.200.000 itu dari pinjaman 1 juta, tenornya 16 bulan. Menurut saya cukup murah. Kenapa? Karena di aplikasi pinjaman online yang murni itu nggak mungkin kayak gini teman-teman. Dengan total pembayaran 1.200.000 ini mungkin tenornya cuma 3 bulan atau 2 bulan kalau di aplikasi yang murni pinjaman online ya, atau fintech itu teman-teman ya. Kemudian jatuh tempo di aplikasi Bank Genius ini juga kita tentukan di awal saat kita mengaktifkan fitur pinjamannya gitu ya. Jadi kalau sudah ditentukan maka selamanya akan jatuh temponya ya itu. Nah, waktu saya daftar itu kan saya bikin 16 ya setiap bulan. Jadi walaupun ini saya mencairkan tanggal 18, tanggal berapapun, jatuh temponya ya tetap tanggal 16 di bulan berikutnya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi ini sekilas dari Bank Genius. Nah, selain itu sebenarnya di Genius itu juga ada pay later juga ya, lalu ada credit card. Kalau mau teman-teman ajuin juga bisa. Kebetulan di sini saya belum ajuin yang fitur lainnya. Nah, satu lagi yang terakhir, kalau Bank Genius ini ada kartu fisiknya teman-teman. Kalian akan dikirimi lewat ekspedisi, kartu fisiknya akan menerima gitu ya. Satu kartu fisik itu bisa kalian hubungkan langsung ke aplikasinya gitu. Dan ada juga kartu virtual ya. Ya seperti kartu cuma virtual atau online ya. Dapat nomor kartu visanya kayak gitu-gitu itu dapat buat virtual online-nya. Kalau yang mau fisik itu langsung dikirim saat teman-teman selesai daftar, seperti itu. Saya udah pernah buatin videonya juga, silahkan dicek aja di halaman channel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi yang ketiga. Nah, di aplikasi yang ketiga ini ada bank digital yang namanya Superbank atau Superbank ya teman-teman.
Nah, di aplikasi Superbank ini, aplikasinya menurut saya termasuk baru juga ya, Superbank ini, tapi sudah ada fitur pinjaman online-nya. Teman-teman juga bisa lihat di halaman awalnya, langsung saja teman-teman cek gitu ya, di halaman awal ada pinjaman atur sendiri. Nah, itu ya. Kebetulan untuk aktifkan ini caranya sudah saya share beberapa hari yang lalu, silahkan dicek aja. Sekarang kita lihat pinjamannya seperti apa, kita klik. Nah, kayak gini. Di sini kebetulan akun saya mendapatkan limit 10 juta rupiah. Nah, kalau mau dicairkan ya tinggal tarik saja seperti ini. Mau dicairkan berapa itu juga fleksibel, minimal 200.000 teman-teman kalau di sini. Kalau yang paling besar ya 10 juta limit kita tadi. Nah, terus limit yang bisa kita dapatkan lagi maksimalnya berapa? Maksimal di aplikasi ini hingga 30 juta rupiah, teman-teman. Kalian masih akan terus mendapatkan kesempatan kenaikan limit apabila aktif menggunakan aplikasi ini. Saya sendiri jujur saja nggak pernah bahkan ya teman-teman transaksi pakai aplikasi ini, tapi dikasih limit 10 juta. Ini karena apa kok bisa? Menurut saya ini karena data teman-teman, data KTP kita saat dicek itu bersih atau tidak, pernah bermasalah atau tidak. Nah, kebetulan mungkin bersih data saya, lalu dikasih limit 10 juta ya. Padahal saya jarang banget transaksi, bahkan nggak pernah teman-teman ya. Serius, habis daftar ya udah saya biarin gitu aja. Nanti saya tunjukin riwayatnya ya. Nah, perhatikan di sini untuk pinjaman 10 juta misalkan, itu tujuan pinjamannya terserah teman-teman ya. Misalkan untuk renovasi rumah gini, ini hanya formalitas saja. Nah, di sini jatuh temponya teman-teman bisa tentukan saat mau mencairkan, nggak seperti yang sebelumnya gitu ya. Tanggal setiap jatuh temponya di sini bisa pilih teman-teman. Misalkan mau tanggal 1 gitu bisa ya, 1 bulan depannya, atau tanggal 24 juga bisa di bulan depannya ini ya. Nah, yang nggak bisa dipilih itu tanggal yang abu-abu itu, dari tanggal 26 sampai tanggal 31. Yang bisa dipilih itu tanggal 1 sampai 25 teman-teman ya, di bulan depannya. Oke, misalkan saya pilih tanggal 25 gitu bisa ya, simpan. Oke. Nah, selanjutnya tenornya maksimal adalah 6 bulan di aplikasi ini. Tapi nanti juga pasti akan berubah seiring berjalannya waktu, akan ada penambahan tenor karena di sini yang ditawarkan itu maksimalnya 12 bulan teman-teman. Nah, yang paling pendek itu tenornya 1 bulan. Sekarang bunganya ya, misalkan kita pinjam 10 juta dengan tenor 1 bulan, kita harus bayar 11.080.000 rupiah teman-teman. Dan terimanya itu utuh. Kita pinjam 10 juta, yang cair ke rekening Superbank nanti ya 10 juta, nggak ada potongan admin ya. Cuman menurut saya jujur saja bunganya cukup tinggi gitu ya. Ini saja tenor 1 bulan nanti kita harus bayar 11 jutaan gitu. Apalagi tenor 6 bulan harus bayar berapa itu totalnya ya. Coba saya cek dulu. 2.845.000 per bulannya. Tinggal dikali saja teman-teman ya. Total bunga 5.678.000 rupiah. Artinya nanti total semuanya ya 15.678.000 rupiah. Wow, total pelunasannya perhatikan di bawah itu ya. Kelihatan ya, seperti itu. Ini menurut saya bunganya cukup tinggi daripada yang sebelumnya ya. Tapi untuk kemudahan menurut saya memang mudah. Dari pengajuan kemarin saya bikin video itu juga mudah ya. Jadi kalau soal kemudahan memang mudah. Kalau soal bunga ini beda lagi. Menurut saya cukup tinggi. Oke, sekarang saya tunjukin apakah saya pernah transaksi di sini sih. Mana kalau ngelihat riwayatnya teman-teman. Nah, ini dia ya, nggak ada riwayat sama sekali. Saldo juga 0. Nah, di bawahnya itu belum ada transaksi sama sekali teman-teman ya. Serius, saya nggak pernah pakai aplikasi ini tapi masih dikasih limit pinjaman. Apalagi teman-teman yang mungkin aktif transaksi di sini akan dikasih limit lebih besar lagi. Oke, jadi itulah tadi ketiga aplikasi bank digital yang ada fitur pinjaman online-nya. Silahkan nilai sendiri di kolom komentar teman-teman. Gimana pendapat kalian? Segini dulu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.